Haleluya Thomas. Yes. Hormat dulu Pak Mari Daud. kita berdoa Thomas. Yes. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, Amin. kekuatan Elohim bekerja. Amin. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati kami semua Tuhan di dalam nama Nama Yesus. Amin. Yesus. Amin. Gimana Thomas? Ya Pak Daud, semalam Pak Daud, apa yang mau Pak Daud bagikan di malam hari ini Pak, untuk semua pengetahuan umum Pak Daud? Ingat, saya kan ngomong sama Thomas supaya stop beli emas dulu. Ya. Nunggu sampai bulan Agustus atau September. Ya. Langsung turun toh Thomas. Iya. Dahsyat. Betul Pak Daud. Langsung apa Thomas? Langsung turun Pak Daud. Turun berapa Thomas? Sekitar 1,7 juta Pak. Sekarang? Iya, kurang lebih segitu Pak, kalau nggak salah Pak ya. Kan supaya tak stop tentang US dollar juga toh. Betul. US dollar itu untuk membantu pemerintah Thomas. Karena Juni Juli kan pembayaran utang luar negeri. Betul. Jadi kita harus membantu negara kita. Ya. Jangan investasi dolar. Betul. Justru kita menghargai rupiah, kegeraan cinta rupiah. Yes. Gimana Thomas? Betul Pak Daud, sepakat Pak Daud. Kita harus menghargai rupiah, perjuangan Bapak Presiden kita, Pak Prabowo. Ingat Thomas? Ya Pak Daud. Di masa depan. Ya. 2029. Ya. 2034. Ya. Ada 3 cawapres terkuat. Cawapres yang terkuat pertama adalah AHY. Gibran. Kedua Mas Gibran. Ketiga Pak Dotoni. Yang ketiga adalah Puan Maharani. Oh, Puan Maharani. Wah, jadi Pak Daud ini udah mempredisikan dari sekarang ya Pak Daud ya. Jadi ada 3 calon kandidat cawapres terkuat 2034 Pak Daud ya. 2029 dan 2034. 2029 dan 2034, yaitu pertama AHY. Kenapa saya berkata demikian? Pertama itu Mas AHY, karena dia sudah punya pengalaman di kementerian. Betul. Dan kedua dia ketua partai. Betul. Artinya dia punya kendaraan. Punya kendaraan. Secara politik, secara suara, ada di partai itu, ada di DPR MPR. Ya. Berarti karena wapres itu sangat menentukan. Ya. Dalam untuk suatu koalisi. Ya. Nah, Mas AHY ada figur Bapak SBY. Ya. Ingat 10 tahun pemerintahan Pak SBY, ekonomi stabil. Maka disebut wapres terkuat. Nah, wapres terkuat kedua adalah Mas Gibran. Mas Gibran. Karena figur Pak Jokowi masih kuat, akan dirindukan di 2029 dan 2034. Jadi mewakili Pak Daud ya. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini sudah kelihatan kerja nyatanya dalam infrastruktur. Yes. Setelah itu pembangunan. Yes. Dan kita semua sudah merasakan. Yes. Nah, dan perlu Thomas tahu. Yes.
suara terkuat terbanyak di dalam Pilpres itu adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa ya. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Dan figur Pak Jokowi itu figur yang kuat, itu sangat menentukan untuk Mas Gibran Wapres. Kita ngomong di 2029 dan 2034. Ya. Jadi untuk Mas Gibran jadi Wapres itu sangat kuat. Ya. Karena suara dan loyalis penggemar Pak Jokowi di Pulau Jawa kuat. Kuat. Termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah Pak Daud ya. Jawa Barat juga. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Ya. Terus yang ketiga Pak Puan. Dan yang ketiga, Bu Puan. Ibu Puan Maharani. Karena ada dua figur yang kuat tercatat dalam sejarah. Insinyur Soekarno, Pak Presiden Soekarno, dan Ibu Mega. Ibu Mega ini karisma kuat sebagai ketua partai dan partai terkuat di Indonesia. Dan suaranya sudah ada mewakili di DPR-MPR. Dan loyalis partai kuat. Tetapi analisa saya, Puan Maharani cawapres terkuat atau anak laki-laki dari Ibu Mega nanti. Kan Ibu Mega punya anak laki-laki. Pokoknya Wapres terkuat 3 terah ini. Pertama, terah Soekarno, Bapak Presiden yang kita hormati. Kedua, terah Sarwoedi, yaitu yang masuk di Mas AHY. Figur Sarwoedi dan Pak SBY. Terah ketiga adalah Pak Jokowi. Terahnya ada di Mas Gibran. Jadi 3 ini potensi Wapres terkuat versi Thomas dan saya. Haleluya. Dahsyat. Nah, gimana menurut analisa saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud ya, karena Pak Daud punya prediksi pengetahuan umum Pak Daud semua tepat Pak Daud ya, tepat. Karena ini kan prokes kita ini membahas yang umum Pak Daud, selain rohani kita membahas yang umum bahwa tentang bagaimana masyarakat diperdayakan punya pengetahuan tentang sesuatu hal yang baik kan Pak Daud ya, bahwa Pak Daud sempat kasih wacana untuk tinggalkan emas ganti dengan perak. Sekarang perak pun sudah ada perak batangan, dolar pun sudah naik seperti pada prediksikan, harga emas sudah melambung tinggi. Ganti harga Pak ya, sekarang masuk ganti harga. Kalau tinggi banget Pak Daud ya, dari makanya kemarin langsung stop, langsung turun tuh Thomas. Betul Pak. Haleluya, ada kuasa Tuhan ya Pak ya, dahsyat. Begitu saya ngomong stop, langsung apa Thomas? Turun Pak Daud. Terus jadi Pak Thomas. Iya Pak Daud. Kenapa saya suruh stop? Karena saya tahu akan turun. Pokoknya iya Pak Daud, kalau emas nanti 1,6, 1,7, 1,8 beli boleh. Beli ya. Yang nggak naik tuh Thomas Pak, bukan emas tapi Thomas nggak naik Pak. Kalau emas tetap naik. Karena harga emas itu safe haven ya, untuk tahun depan.
Ya tahun ini kemarin saya suruh stop karena saya tahu akan turun. Iya Pak Daud. Gimana tuh Mas? Luar biasa Pak Daud. Sekarang kalau sudah 1,7 silahkan beli. Oke. 1,7 turun, udah kalau 1,7 beli ya Pak Daud ya. Oke, Thomas, emas itu 1,6, 1,7, maksimal 1,8, Beli. silahkan beli. Dahsyat. Bulan ini boleh, Agustus Boleh. boleh. Nah, tapi kemarin tak suruh stop karena mau Turun. turun. Karena Pak Daud tahu akan mau turun. Sekarang langsung turun tuh Mas. Langsung turun. Artinya Artinya 1,7 silahkan beli. Gimana Mas? luar biasa Pak Daud. Kalau US dollar karena kepedulian kita untuk negara kita Siapa Daud? harus bersatu mencintai rupiah. Siapa Daud? Karena kita akan masuk resesi bulan depan Yes. sampai tahun depan. Siap. Safe haven ada 3, yaitu emas, Emas, perak, kedua tanah, tanah, dan perak. ketiga perak. Perak nanti masih 10 tahun lagi Thomas. Jadi jangan berharap 2 tahun investasi untung. Oh, berarti masih 2 tahun lagi Pak Daud ya? Nah, kalau yang usia 80 enggak usah investasi emas. Tanah, Bukan investasi perak. tanah. Kalau yang usia 80 lebih baik investasi emas atau tanah. Tanah. Tapi kalau yang usia 80 jangan investasi perak. Karena 10 tahun lagi umurnya 90. Gigi udah ompong Thomas. Jadi kalau yang perak itu untuk mereka-mereka yang usianya di bawah usia 60. 60. Karena kita lihat naiknya masih 10 tahun lagi. Ya. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Dan hari ini ada sukacita terbesar Kenapa Pak dalam Daud? hidup saya. Karena saya diberkati Thomas 10 juta. Ais. Aku merasa tersanjung, terenyuh, karena kan saya kan pelayanan di desa. Jadi untuk bantu orang-orang desa. Kalau saya terus terang Thomas, tidak ada gereja. Tidak ada gereja karena saya tidak akan jadi pendeta dan tidak akan mendirikan gereja. Itu Yes. tidak akan terjadi dalam hidup saya Thomas. Yes. Karena panggilan saya bukan di situ. Ya. Kalau saya kan sampai sekarang tim saya pelayanan di desa-desa, Ya. di mana mereka kebanyakan orang yang tidak mampu. Nah, sampai sekarang Thomas, saya pelayanan di desa-desa. Ya. Dan makanya saya dikasih 10 juta untuk Aduh. itu betul-betul luar biasa. Hati saya sampai tersentuh, hampir menangis. Masih ada yang peduli untuk orang-orang desa. Aduh Pak Daud, Pak Daud. Malu saya Pak Daud. Karena apa Thomas? Orang kalau saya kan pelayanan di desa, di tempat-tempat orang tidak mampu, dan saya kan pelayanan untuk gereja kecil ya, yang ada pendetanya buta. Setelah itu untuk hamba-hamba Tuhan yang tidak mampu Thomas. Ya. Termasuk saya kan ada di sekolah Alkitab, di Inteos untuk memberi bantuan Thomas. Ya Pak Daud.
Jadi hati saya tersentuh sampai mau menangis. Dapat berkat dari Thomas 10 juta. Janganlah Pak Daud bicara di sini. Malu saya Pak Daud. Aduh, kan banyak orang tidak banyak peduli untuk di desa-desa, Thomas. Tahu enggak kenapa saya di desa, Thomas? Kenapa Pak Daud? Selesai saya ngawal presiden Ya. 2014. Saya 2015 itu jalan-jalan di desa dengan hamba Tuhan almarhum Stefanus Pinggi. Saya lihat banyak hamba-hamba Tuhan yang susah dan sulit hidupnya. Sedangkan di kota saya melihat gereja-gereja besar, terusan yang pengkhotbah top semua. Nah, sedangkan di desa orang-orang miskin semua, sebagian besar. Nah, waktu saya melihat itu, saya ambil keputusan untuk meneruskan perjuangan ayah angkat saya almarhum Stefanus Pinggi untuk melaksanakan permintaan dia, karena selama 10 tahun waktu saya tugas mengawal presiden, mengawal almarhum Ibu Ani Yudhoyono, dia minta saya khotbah satu pun belum terlaksana sampai dia meninggal. Nah, ada satu permintaan terakhirnya dia sebelum meninggal, supaya saya pelayanan di desa untuk orang-orang miskin dan tidak mampu. Dan disitulah sampai sekarang saya ada di desa. Makanya saya tidak ada gereja dimanapun tempat. Kenapa? Saya ingin lebih peduli dengan orang-orang yang tidak mampu. Kalau di kota sudah banyak yang nyumbang, sudah banyak diberkati. Jadi makanya saya menyingkir, ada di desa, meneruskan perjuangan ayah angkat saya. Nah, ya, gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud, saya mau nangis ya Pak Daud. Makanya saya diberkati Thomas 10 juta. Senang sekali untuk orang desa ini. Aduh, janganlah. Jadi Thomas, jadi saya bertobat itu saya dibimbing sama hamba Tuhan Stefanus Pinggi almarhum. Dan awal pelayanan saya itu di desa-desa, di Wonogiri, di Boyolali, di Sragen. Ya. Nah, di situ saya tidak melayani gereja yang besar. Ya. Nah, disitulah saya ikuti pelayanan itu. Ya. Dan suatu kali saya diminta sama pendeta Gilbert Umaindong untuk jadi wakilnya. Dan itu di kota. Tahu enggak Thomas? Iya Pak Daud. Saya diminta tanda tangan, ada surat, dan jemaat ada 10.000, kira-kira itu. Ya. Saya tidak tanda tangan, saya tolak. Saya ngomong sama Pak Gilbert, panggilan saya bukan di sini. Saya ingin
meneruskan perjuangan ayah angkat saya. Jadi makanya saya, Thomas, Ya. tidak ada nama pendeta. Ya. Gimana, Thomas? Luar biasa, Pak Daud. Dan makanya kalau di desa-desa di daerah Boyolali, Wonogiri, itu banyak tahu saya. Ya. Kenapa, Thomas? Waktu saya mau tanda tangan saya tidak mau. Padahal Pak Gilbert ingin saya jadi wakilnya. Yes. Nah, tapi saya tidak mau, Thomas. Ya, karena bukan panggilannya. Karena Pak apa? Daud, ya. Bukan panggilannya. Karena bukan panggilan saya. Dan sudah berjanji. Dan saya tidak mau jadi pendeta. Ya. Karena jabatan pendeta itu terhormat dan beban mental. Ya. Bila ada sesuatu hal yang tidak baik dengan saya, itu bikin batu sandungan untuk nama pendeta. Betul. Makanya saya tidak mau jadi pendeta. Ya. Apapun terjadi, sampai saya meninggal. Ya. Sampai apa, Thomas? Sampai Pak Daud dipanggil pulang, Pak. Sampai saya meninggal, saya tidak mau jadi pendeta. Ya, tapi jadi pengkhotbah ya, Pak Daud. Saya hanya ingin hidup tenang di desa, menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Amin. Hari Senin, Thomas, Ya. Senin kemarin, saya menghadap Mayor Jenderal Glenny Kerupan Wow. Ya. untuk menyampaikan kondisi masyarakat. Karena tugas saya hanya memberi informasi-informasi kepada beliau Ya. untuk disampaikan kepada Pak Presiden. Bapak Presiden Pak Prabowo. Ya. Saya sudah menyampaikan ke Mayor Jenderal Glenny Kerupan bagaimana keadaan di desa. Jadi keadaan di desa, Thomas, Ya. waktu panen alpukat daya beli turun. Itu alpukat harga hanya 6.000, 5.000. Bahkan ada yang untuk pakan sapi, Thomas. Karena telanjur mau busuk, Thomas. Ya. Itu kondisi di desa, Thomas. Ya. Nah, sehingga dan saya lihat benar-benar di desa ini punya dampak. Karena kalau daya beli turun, Ya. hasil panennya gimana? Nah, sehingga saya kemarin untuk informasi ini saya sampaikan kepada Mayor Jenderal Glenny Kerupan, sahabat dari Pak Prabowo, Bapak Presiden kita, untuk disampaikan kepada beliau kondisi masyarakat saat ini. Ya. Dan saya percaya beliau akan sampaikan. Nah, karena selama ini tugas saya memberi informasi di masyarakat di Indonesia untuk disampaikan kepada Mayor Jenderal Glenny Kerupan, untuk disampaikan kepada Bapak Presiden. Nah, kalau dulu, Thomas, saya ini adalah tugas memberi info untuk disampaikan kepada Bapak Presiden. 10 tahun zaman Pak SBY, Thomas, makanya saya banyak di desa. Karena yang
tahu kondisi bawah itu di lapangan, itu di desa-desa, teman. Sehingga selama 10 tahun saya menyampaikan kondisi masyarakat, memberi info baik penegakan hukum maupun kondisi masyarakat, itu saya sampaikan langsung ke almarhum Edi Wibowo dan almarhum Ibu Ani Yudhoyono untuk disampaikan kepada Bapak SBY. Nah, baik penegakan hukum, baik kondisi masyarakat, itu selama 10 tahun. Nah, karena tugas saya hanya informasi, memberi informasi kondisi-kondisi saat ini. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Dan saat ini saya juga memberi informasi kondisi di bawah, kondisi masyarakat, penegakan hukum, dan lain-lainnya Thomas, untuk menjadi pertimbangan Bapak Presiden. Tapi semua saya sampaikan melalui Mayor Jenderal Gleni Kerupan, kondisi masyarakat sekarang, supaya disampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud, sangat luar biasa. Jadi laporan saya hari Senin tentang alpukat, tentang cabai, tentang kondisi-kondisi di masyarakat. Gimana Jonas? Luar biasa Pak Daud. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Karena kenapa saya tahu? Karena saya hidup di desa dan pelayanan di desa. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa, sangat memberi inspirasi untuk kita semua Pak Daud. Jadi saya bukan apa Thomas? Bukan pendeta dan tidak menjadi pendeta. Sampai meninggal pun saya tidak akan jadi pendeta. Tapi saya ingin jadi berguna untuk negara, berguna untuk masyarakat, menjadi berkat untuk bangsa. Amin. Itu aja permintaan saya. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Oke, ada lagi Pak Daud sebelum kita akan doa? Oke, sudah kita aja Thomas. Oke, yang pertama. Terima kasih berkat dari Thomas 10 juta untuk orang desa ini. Aduh Pak Daud, kan udah sepakat kok dibicarakan di sini Pak Daud. Aduh Pak Daud. Oke Thomas. Oke, yang pertama adalah Ibu Lina Kebumen. Ya, Ibu Lina silakan tekan tombol tombol unmute-nya dibuka dulu. Oke, silakan Ibu Lina. Shalom Pastor Thomas. Shalom Pak Daud. Tanya apa Ibu? Meminta mujizat untuk masalah keuangan. Dan juga saya minta untuk diberkati minyak urapan untuk tempat-tempat usaha dan juga rumah. Kita doa ya. Tuhan Yesus, berkati minyak ini, sucikan minyak ini dengan darah Yesus, menjadi meterai yang kudus, benteng yang kudus, untuk mengalahkan iblis, menghancurkan kegelapan. Berkati minyak ini, meteraikan dengan darah Yesus, menjadi benteng yang kudus. Dan berkati ibu ini Tuhan untuk usaha, berkati ekonominya, bisnisnya, terbuka jalan, terbuka berkat, dan nama Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Oke, yang kedua adalah Jimmy Jose. Oh, dapat juga Jimmy Jose ya. Selamat malam Pak Daud. Malam Pak Jimmy dan istri. Mau minta tolong doakan Pak Daud kesehatan kami, khususnya istri saya yang selalu mengalami sakit kepala. Mau minta tengok Pak Daud, adakah masih ada kutuk-kutuk
Ini sudah tidak ada Thomas. Amin. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Allah yang bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan kegelapan. Berkati ya Tuhan, lawat semua Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Oke, yang ketiga Marince Terok. Ibu Marince. Ya, selamat malam. Malam. Mau tanya apa Ibu? Ya, saya didoakan ada tumor di mata kiri, di bagian sebelah kiri. Ada tumor Pak Daud di mata dan di lehernya. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, sembuhkan tumornya Tuhan, angkat di dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, kesehatannya, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Oke, Thomas. yang keempat Eeng, Bandung. Silakan Bu Eeng. Ya, shalom Pak Daud, Pak Thomas. Ya, salam. Pak Daud, saya meminta doa Pak Daud untuk keluarga saya, terutama untuk suami dan juga untuk anak saya Pak Daud. Dia ada alergi cuaca. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas kegelapan. Berkati ya Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Tahir dan sembuh dalam nama Yesus. Amin. Lanjut Thomas. Yang selanjutnya Joko Sengkut, Abu Dhabi. Wah, dari Abu Dhabi. Silakan Ya. Pak Joko. Shalom, Pastor Thomas, Pak Daud. Salam. Ya. Ya, mohon didoakan ya untuk kakak-kakak saya ya. Pergumulan orang tua saya sebelum mereka meninggal. Kakak saya dua-duanya telah meninggalkan Tuhan Yesus, ikut suami mereka. Yang satu lagi kakak saya walaupun Tidak kelihatan Thomas. Oh, ini Pak Daud, fotonya Pak Daud. ini Pak Daud, maaf. Iya Pak Itu Daud, bagaimana untuk Pak apa? Daud? Sebentar Pak, Pak Daudnya keluar Pak. Mungkin sinyal. Sinyal. Ya, Sebentar ya Pak ya. Oh ada Pak Daud. Pastor. Kita doa ya Thomas. Iya Pak Daud, silakan Pak Daud. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati Tuhan, lancar Tuhan, dan namamu dimuliakan. Amin. Amin. Oke Thomas. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal.
Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4. Mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5. Mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita, bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa, maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada.
Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you.
happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight